aku yang bakal ngobrol santai tapi tetap ada isinya nih. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang public speaking, sesuatu yang sering bikin kita tuh deg-degan tapi juga penting banget buat banyak orang. Nah, dan hari ini aku tuh gak sendirian ya teman-teman. Di sini sudah ada narasumber yang punya banyak pengalaman di dunia public speaking. Nah, mungkin kita langsung sambut aja nih ya Kak. Kita sambut Kak Desya, silahkan untuk duduk di baru ini. Ya boleh silakan Kak. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik banget, hari ini lagi good mood ya. Kalau dari kafe ini gimana? Ya juga sama dari dulu juga. Oke, boleh perkenalan dulu Kak Desya? Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman dari sini dari Putri. Kebetulan aku masih mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4 seperti itu. Yang mungkin kita langsung ngobrol aja ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama itu pertama kali Kakak itu public speaking itu kapan dan apa yang Kak Desya pelajari dari pengalaman itu? Oke, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu ya teman-teman bahwa public speaking itu adalah di mana kita berbicara di depan umum untuk membicarakan atau menyampaikan informasi, pesan, gagasan dan sebagainya. Dan pertama kali waktu aku melakukan public speaking itu saat kelas 1 SMA. Jadi aku bergabung dalam organisasi pertama kali itu juga di SMK kelas 1 itu, dan waktu itu aku disuruh menjadi MC. Nah, aku tanpa ada pengalaman, tidak pernah MC, tidak pernah berbicara di depan umum menggunakan dan sebagainya, dan langsung di hari itu waktu ada apa ya namanya kegiatan di sekolah setelah UTS itu namanya mas meeting. Iya betul, mas meeting. Nah, waktu itu aku jadi MC nih. Kan ada yang namanya lomba-lomba kayak lomba panjat pinang, lomba futsal dan sebagainya. Harusnya pembawaan itu kan harusnya fun, terus bagaimana caranya bisa menarik dan juga ngobrol dengan mereka juga kan. Nah, tapi di situ aku benar-benar aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya di situ aku pengennya kabur. Nah kan ada 2 orang nih, aku sama kakak kelasku. Tapi yang lain semuanya itu memang kakak kelasku, karena aku nggak tahu mau ngomong apa, gugup gitu lah intinya. Dan dari situ sempat sesekali aku ingin mencoba lah ya. Waktu itu aku mencoba, dan benar saja itu adalah hal yang sangat memalukan. Karena apa? Tidak ada respon balik dari audiens, dari mereka-mereka yang sedang lomba gitu. Maksudnya kan ada penonton juga nih. Nah itu tidak ada respon, jadinya kan aku benar-benar malu banget, gak bisa mencairkan suasana gitu kan. Dan itu sangat berkesan yang cukup unik sih seperti itu. Tapi itu kelas 1 SMP ya Kak? SMA dong, SMA ya, SMA. Oke, kita lanjutin Kak. Nah dari situ nih waktu pertama kali tampil tuh apa yang paling bikin bukan itu kan tadi kan waktu kenal itu ya apa canggung. Nah itu rasanya gimana? Karena kan waktu itu aku juga belum pernah ada pengalaman, terus aku juga belum kenal dengan audiensku, dari kakak-kakak kelasku juga, di kelas aku juga belum pernah. Dan ini adalah hal yang paling penting, aku tuh belum bisa menguasai semuanya, terutama dengan susunan acaranya. Kan yang namanya MC harus tahu susunan acaranya gimana, terus waktu-waktunya seperti apa gitu kan. Tapi di situ aku belum paham dengan teknik dan juga tipsnya seperti itu untuk menjadi MC yang efektif dan juga yang bagus buat audiensku gitu. Dan di situ cara mengatasinya aku kagol, tahu kagol kan ya? Kayak gimana ya? Aku menyerah di hari-hari itu. Jadi kan ada 3 hari ini. Aku lanjut lagi, aku coba lagi di hari selanjutnya. Bagaimana caranya aku tuh bisa menguasai dan juga aku memahami, oh ini nanti jam segini sesi ini, jam segini sesi ini, dan aku harus tahu semuanya itu, dan aku harus berinteraksi terlebih dahulu dengan mereka. Karena kalau kita sudah kenal dengan orang lain atau dengan audiens kita bakalan merasa enjoy, terus ya udah itu
ketiga itu kita bisa berlatih dengan berbicara sendiri di depan cermin bisa, atau dengan merekam di HP. Lalu setelah kita selesai rekaman itu, kita dengarkan kira-kira intonasi atau vokalnya itu ada yang kurang tidak, terus kira-kira cara pengucapannya itu ada yang salah atau tidak gitu. Jadi kayak aku yang ngomong, aku yang review, dan juga aku juga yang evaluasi gitu. Dan yang intinya terus-terusan berlatih gitu lah Kak. Jadi itu kebiasaan kakak sebelum mau public speaking. Dan ada lagi Kak, Apa nih kak? kalau dalam segi apa ya, bisa dikatakan di ranahnya agama ya, kita kalau kita mau berbicara dengan lancar, kita bisa baca surah Al-Insyirah, tahu ya. Terus yang kedua, kita baca kalimat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani. Kan ada kata lisan Pak. Itu dimana kita bisa gimana ya, doa untuk kita tuh bisa berbicara dengan lancar gitu, betul. Dan ada satu lagi kalimatnya yaitu la haula wala quwwata illa billah, itu dengan memudahkan kita dalam suatu acara atau urusan kita seperti itu. Yang paling penting biasanya aku terapkan itu dulu, baru ke latihan-latihannya. Tapi kalau mau tampil di hari yang misal nih, aku mau MC di acara launching Biro Pro. Nah waktu itu aku sempat udah berlatih beberapa hari. Habis itu di hari-harinya aku juga terapin 3 amalan itu. Nah itu benar-benar sangat apa ya, sangat terrealisasikan untuk aku tuh bisa lancar gitu di hari-hari waktu public speaking. Jadi itu benar-benar dikenal ya. Betul banget. Itu membantu banget ya kak ya. Nah ini terakhir nih, karena tadi itu pertanyaan itu udah terjawab ya kak dari pertanyaan kak sendiri. Terakhir nih, dari semua pengalaman kakak di sini itu apa sih paling penting yang bisa kakak kasih buat teman-teman yang baru mulai public speaking? Oke, paling penting itu ya kita intinya satu kunci ini, jangan sampai kita tuh menyerah atau berhenti untuk berlatih. Karena kalau kita sekalipun untuk berhenti berlatih, kita akan kehilangan teori atau tips yang kita punya untuk merealisasikan atau untuk kita jalankan ke depannya. Jadi kita harus tetap berlatih walaupun kita nggak punya event ataupun kita nggak punya acara, kita harus tetap berlatih. Misalnya aku biasanya agar bisa berbicara di depan umum biar bisa lancar, atau karena kan nggak ada job atau nggak ada acara untuk aku MC atau isi materi dan sebagainya ya. Jadi aku gunain buat latihan lewat TikTok. Kan kalau di TikTok itu ada itu yang cara baca teks berita, terus ada pidato, terus ada MC juga. Nah di situ tuh aku bener-bener follow TikToknya yang pelatihan-pelatihan itu, terus aku ya udah ngomong sendiri karena udah ada skripnya gitu. Dan itu adalah kunci untuk berlatih terus menerus. Selain itu percaya diri itu harus penting, karena kalau kita percaya diri, apa yang kita punya, materi yang kita punya itu akan tersampaikan dengan jelas dan juga efektif seperti itu. Jadi kalau kita percaya diri, benar-benar kita nggak bakalan ngeblame gitu. Tapi kalau misalnya di tengah jalan waktu kita mengisi materi atau ketika kita MC kok kita ngeblame, kita bisa geser ke beberapa tips. Yang pertama, jangan sekali ya boleh sekali, maksudnya jangan sering-sering bicara gitu. Itu benar-benar bisa menurunkan kualitas pembicara seperti itu. Dan yang kedua, itu gunakan dengan cara memperpanjang kata terakhir. Misal nih, aku mau ngomong, jadi teman-teman dalam organisasi itu tugasnya adalah untuk, nah kayak ada perpanjangan gitu. Jadi biar gak ada menurunkan kualitas dari semua bicara seperti itu. Atau juga, misal ada orang yang bertanya, tapi kita nggak boleh nih menjawab apa. Kita lempar dulu ke audiens yang lain selain yang bertanya itu. Kira-kira dari audiens yang lain ada yang bisa menjawab nggak ya? Siapa tahu ada yang lebih pintar nih dari aku gitu. Atau kita switch dulu ke speaking kayak apa kayak seperti itu. Jadi jangan sampai menurunkan kualitas pembicara kita seperti itu. Oke, keren banget ya sih Kak Dija. Jadi teman-teman, boleh dong tepuk tangannya dulu. Oke, makasih banyak ya Kak sudah sharing di sini. Nah, banyak banget nih insight yang bisa kita ambil teman-teman. Nah, buat kalian yang lagi nonton ini, semoga obrolan itu bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih pede buat mulai public speaking. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman.